Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aldi Madra Gunadi, mahasiswa angkatan 18 dengan NIM 15. Bersama dengan video ini saya ingin memenuhi laporan akhir tugas proyek dari mata kuliah PPL, analisis dan perancangan perangkat lunak dari mata kuliah Bapak Ali Tarmuji. Pada pertemuan ke-14 ini, mahasiswa diminta untuk membuat video dengan beberapa subtema yang terdapat yang sudah ada di layar di sini. Lalu saya ingin mempresentasikannya dalam bentuk PPT seperti itu. Untuk yang pertama, saya bersama dengan saya melampirkan laporan untuk membantu kelengkapan daripada PPT saya seperti itu. Yang pertama yaitu diminta untuk membuat laporan dengan awal yaitu diberikan covernya. Selanjutnya setelah itu diminta untuk memberikan deskripsi dari sistem yang sudah dibuat. Dengan deskripsinya adalah aplikasi penjualan toko burung digunakan untuk memudahkan masyarakat membeli perlengkapan burung dari makanan, kandang, vaksin, dan tentunya dapat dimanfaatkan di masa pandemi untuk menghindari kontak langsung dengan toko dengan cara delivery order. Selanjutnya yaitu analisis proses lengkap dengan proses bisnis disertai dengan penjelasannya. Yaitu pertama adalah proses bisnis dan tata cara sistem, yaitu dalam aplikasi toko burung online ini calon pelanggan yang datang mengunjungi aplikasi dapat memilih barang yang diinginkan serta sangkar burung, vaksin, dan juga makanan burung. Dan untuk sistemnya terdapat dua macam jenis klien. Jika klien memiliki karyawan pada toko tersebut. Yang pertama, karyawan diwajibkan untuk login terlebih dahulu sebagai tanda absen. Selanjutnya, pembeli diwajibkan untuk mengisi form data untuk pendataan barang yang akan diambil pembeli. Lalu di saat pelanggan siap membeli, proses yang dilakukan adalah pendataan detail penjualan, pembayaran, dan pengambilan bukti bayar. Dan selanjutnya bisa dilakukan untuk mengunjungi toko burung online untuk pengambilan barang atau bisa secara online delivery seperti itu. Lengkapnya ada di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah daftar seluruh kebutuhan dari aplikasi yang dibutuhkan seperti kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya terdapat analisis kebutuhan hardware, analisis kebutuhan software, lalu proses bisnisnya juga seperti itu. Dan untuk ketiga yaitu terdapat analisis dari kebutuhan database-nya yang dibutuhkan di aplikasi. Lalu ada analisis kebutuhan personalia, yaitu adalah sumber daya manusia yang terlibat di dalam pembuatan aplikasi seperti contoh dari sisi developer ataupun dari sisi klien seperti itu. Lanjutnya yang keenam yaitu analisis kebutuhan dokumentasi, yaitu terdapat beberapa fasilitas yang sudah disediakan dalam aplikasi seperti menu home, login karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan use case atau seluruh fitur yang terdapat dalam aplikasi. Untuk use case-nya itu ada 5 proses, yaitu pertama dari pengelolaan data karyawan, selanjutnya pengelolaan persediaan bahan, selanjutnya pengelolaan data pesanan, dan selanjutnya pengelolaan data pelanggan. Yang terakhir adalah proses transaksi, yaitu pengelolaan proses pembayaran, yang mana di dalamnya terdapat aktor yaitu pelanggannya sendiri yang akan dia akan diproses oleh adminnya atau pemegang websitenya seperti itu dari pihak tokonya. Selanjutnya yaitu adalah gambar diagram activity dari keseluruhan fitur, yaitu terdapat dua aktor bisa dikatakan seperti itu atau dua subjek, yaitu adalah user dan sistem seperti itu. Yang pertama dari user sendiri diminta untuk login, lalu sistem mendeteksi adanya validasi, lalu sistem mendeteksi data yang sudah masuk dengan memvalidasi datanya. Kemudian jika data yang diminta itu tersedia, maka akan tampil notifikasi. Jika tidak, juga akan tampil notifikasi. Jika tersedia, setelah notifikasi tampil akan dilakukannya proses transaksi oleh user, yang kemudian akan dilakukan proses oleh sistemnya, yaitu memproses transaksi dan memuat hasil transaksi seperti itu. Selanjutnya itu gambar diagram activity-nya seperti berikut. Mohon maaf, ini yang dimaksud saya tulis, yang dimaksudnya adalah gambar dari user interface-nya dari aplikasi yang saya buat seperti itu. Selanjutnya yaitu kelas diagram beserta relasinya yang sudah dibuat di aplikasi Astah UML seperti itu yang sudah diajarkan dalam praktikum. Terdapat 4 tabel
yaitu ada pelanggan, barang, karyawan, dan transaksi seperti itu. Dari keempat tabel yang sudah dibuat, terdapat relasi yang mana saling berkesinambungan untuk proses di dalam sebuah sistemnya seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah gambar sequence diagramnya. Untuk gambar sequence diagramnya terdapat 3 proses, yaitu dari admin, sistem, dan juga transaksi seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah hasil perhitungannya, yaitu menggunakan software costing dan estimasi disertai penjelasannya. Untuk lengkapnya saya sertakan di laporannya, jadi saya tidak sertakan di PPT-nya. Dari proses yang sudah dibuat, saya menggunakan format yang sudah disediakan dalam praktikum APPL. Yaitu pertama menghitung dari multi kliennya, terus dari angka dari aktornya, lalu diberi deskripsinya dan dihitung melalui Excel gitu ya, software Excel, Microsoft Excel dengan pertimbangan yang ada disediakan oleh use case-nya juga seperti itu yang sudah dibuat dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis proses bisnis lengkap serta penjelasannya. Yang dimaksud di sini adalah maksud saya adalah dari isi kuesionernya. Jadi penelitian yang sudah diisi oleh survei gitu ya, dengan survei. Selanjutnya screenshot daftar file yang sudah di-upload di GitHub-nya seperti ini untuk aplikasinya dari website dalam bentuk website. Lalu untuk analisis pengerjaan proyeknya juga seperti ini. Ini mengikuti dari awal pembuatan website ini gitu. Jadi dari Maret sampai Juni ini seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.